Halo, perkenalkan nama saya Nur Khafifah Sapti Amarsari dari IBMRC dengan NIM 010601211024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai highlight dari 30 Days Planning yang telah saya jalankan. Di sini, saya menjalankan bisnis jajanan AD untuk dipromosikan. Dan saya menggunakan platform marketplace Shopee untuk mempromosikan dan juga menjual produk dari jajanan AD. Bisnis ini sebelumnya belum pernah memasarkan produknya melalui marketplace Shopee ataupun marketplace lainnya. Dan bisnis ini hanya mengandalkan Instagram ataupun kenalan-kenalan orang di sekitarnya saja untuk mempromosikan produk-produk dari jajanan Adi ini. Alasan saya memilih bisnis jajanan Adi ini untuk dipromosikan melalui marketplace Shopee dengan 30 days planning adalah karena saya sendiri juga sudah mengetahui kualitas rasa dan juga kualitas bahan yang digunakan. Dan harga yang ditawarkan juga lebih murah daripada harga rata-rata yang berada di pasaran berdasarkan produk-produk yang dijualnya. Pada minggu pertama ini, saya mempersiapkan hal-hal dasar untuk bisa memulai memasarkan produk di Shopee. Seperti contohnya adalah menyiapkan foto produk, membuat deskripsi produk, menyiapkan packaging, dan lain sebagainya. Saya juga banyak belajar mengenai cara berjualan melalui Shopee dan juga berusaha menerapkannya kepada toko saya dengan melihat apa yang telah dilakukan kompetitor sebelumnya sebagai inspirasi tentunya. Seperti bagaimana cara menentukan judul yang tepat, menaikkan produk, cara melakukan Shopee Live, dan lain sebagainya. Meskipun pada minggu pertama ini belum ada customer yang melakukan pembelian di toko kami, saya terus mencoba berbagai cara untuk menaikkan engagement produk jajanan Ade dengan rutin menaikkan produk. Sebagian besar rencana yang telah saya buat di 30 Days Planning ini pada minggu pertama hampir semuanya telah dilaksanakan dengan baik, kecuali pada hari ke-6. Pada hari ke-6 ini terdapat satu rencana yang gagal dilaksanakan dan harus diganti dengan dilakukan di jadwal selanjutnya, yaitu merekap stok yang ada. Hal tersebut gagal terjadi karena belum ada penjualan yang terjadi sehingga harus diganti dan dilaksanakan pada jadwal pengaturan stok selanjutnya. Nah, pada minggu kedua ini saya berfokus untuk memperbaiki tampilan dan keprofesionalan toko seperti menambahkan banner di homepage, menambahkan auto reply chat, dan lain sebagainya. Saya juga berusaha untuk menaikkan engagement produk dengan berusaha untuk secara rutin menaikkan produk dan juga melakukan Shopee Live. Lalu saya juga mempromosikan produk kami melalui platform lain. Yang saya gunakan yaitu sosial media Twitter. Sebab saya menganggap bahwa promosi di Shopee saja itu tidak cukup. Dan dari promosi yang saya lakukan melalui Twitter, terlihat bahwa hal tersebut cukup efektif dengan terlihat dari adanya beberapa orang yang menanyakan produk yang saya unggah, serta naiknya kunjungan produk. Pada minggu kedua ini, sebagian besar rencananya telah terselesaikan dengan baik, kecuali pada hari ke-9. Seluruh rencana yang dijadwalkan pada hari ke-9 ini tidak dapat dilaksanakan dan diganti pada jadwal selanjutnya atau saat interaksi antara seller dan calon customer atau pembeli terjadi. Dikarenakan rencana yang dijadwalkan pada hari ke-9 ini adalah membalas chat, merespon ulasan, dan juga menghubungi customer yang telah memasukkan produk ke dalam kajang. Sedangkan belum ada pembelian dan juga aksi atau interaksi yang dilakukan calon customer sama sekali kepada toko kami. Tidak ada yang menanyakan produk, tidak ada yang menambahkan produk kami ke dalam keranjang, dan lain sebagainya. Sehingga kami harus mengganti jadwal tersebut ke jadwal lainnya atau dilaksanakan pada saat ada customer yang melakukan interaksi dengan toko kami. Nah, pada minggu ketiga ini saya berfokus untuk mempromosikan produk kami dengan memanfaatkan teknologi dan juga fasilitas yang diberikan Shopee kepada seller, agar promosi di Shopee dan di luar Shopee tetap berjalan dengan baik. Saya rutin mengecek perkembangan iklan di Shopee. Jika terdapat iklan yang perkembangannya ini kurang baik, maka saya akan mencoba untuk menggunakan jenis iklan Shopee yang lainnya. Dan dengan menggunakan berbagai jenis iklan yang tersedia di Shopee ini,
Meskipun tidak begitu efektif mendatangkan penjualan, namun menggunakan iklan cukup efektif untuk meningkatkan tingkat kunjungan produk kami, sehingga mungkin lebih banyak customer yang penasaran dengan produk yang kami jual tersebut. Keseluruhan rencana dan juga jadwal yang telah saya buat di 30 Days Planning di minggu ketiga ini sudah dapat terjalankan dengan baik kecuali pada hari ke-18. Pada hari ke-18 terdapat 2 poin yang gagal dilaksanakan, yaitu merespon ulasan dan juga mengumpulkan ulasan untuk dijadikan testimoni di homepage. Sedangkan pada hari ke-18, seluruh ulasan telah dibalas pada jadwal sebelumnya dan hanya ada sedikit ulasan yang tersedia di produk kami. Sehingga rencana yang membalas ulasan dilaksanakan di anggota selanjutnya. Dan agenda untuk mengumpulkan ulasan gagal karena kurangnya ulasan, sehingga kami tidak jadi untuk mengumpulkan ulasan tersebut untuk dipajang di homepage kami. Pada minggu keempat atau minggu terakhir ini, saya berfokus pada memperbaiki sistem yang kurang baik pada minggu-minggu sebelumnya. Seperti memperbaiki sistem stok agar tidak terjadi pembatalan seperti sebelumnya. Lebih rajin menaikkan produk, melakukan live, dan lain sebagainya. Sehingga lebih banyaklah customer yang tertarik, terus toko juga terlihat lebih aktif, lebih kelihatan profesional juga, dan proses marketing juga berjalan dengan baik gitu. Selain itu juga saya tetap aktif mempromosikan produk di sosial media, yaitu Twitter, melihat respon baik yang saya dapatkan sebelumnya. Jadi kayak banyak orang yang memberikan komentar pada postingan tersebut untuk mengenai produk-produk saya. Jadi saya semakin gencar untuk melakukan promosi di media sosial khususnya yaitu Twitter. Pada akhir periode 30 Days Planning, saya menyampaikan kepada seller hal-hal yang dapat diperbaiki dan mungkin diimprove untuk meningkatkan penjualan dan juga mengembangkan bisnis ini ke depannya. Sebagian besar rencana yang ditentukan untuk dijalankan pada minggu keempat ini juga dapat diselesaikan dengan baik. Namun pada hari ke-25 terdapat rencana yang gagal dilakukan dan diganti ke agenda selanjutnya, yaitu menyampaikan feedback atau masukan kepada seller. Nah, sedangkan saat itu tuh tidak ada hal atau masukan yang dapat disampaikan kepada seller karena belum terjadi eee, belum mendapatkan feedback dari customer juga, saya juga belum memiliki feedback untuk saya sampaikan secara pribadi kepada seller. Sehingga saya memutuskan untuk menyampaikannya di hari ke-30 bersamaan dengan menyampaikan hasil akhir atau masukan di akhir periode 30 days planning ini. Dengan menjalankan 30 days planning ini, saya mengetahui bagaimana saja sih cara untuk menjadikan sebuah toko itu terlihat lebih profesional, informatif, menarik, dan juga lebih aktif. Sehingga para calon pembeli lebih yakin untuk melakukan pembelian di toko jajaran adik. Karena saya sendiri sebagai pengguna aktif platform Shopee sebagai pembeli akan merasa kurang yakin jika saya ingin membeli produk yang tampilannya kurang menarik, tidak informatif, dan produknya juga dijual oleh toko yang kurang profesional dan juga terlihat tidak aktif. Sehingga hal tersebut mengakibatkan saya tidak jadi untuk melakukan pembelian produk di toko tersebut. Selain itu, saya jadi mengetahui bahwa untuk menjalankan toko di Shopee ini dan khususnya jika kita berpartner dengan usaha orang lain, kita membutuhkan sistem operasional yang baik, sistem komunikasi, dan juga sistem pengaturan stok yang baik agar kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer sehingga customer juga puas, kita juga bisa mendapatkan keuntungan lebih dari kepuasan customer tersebut. Saya juga jadi lebih menyadari mengenai seberapa pentingnya untuk rutin melakukan promosi toko, bahkan melalui hal-hal yang sederhana seperti menaikkan produk, melakukan live, memberikan iklan, ataupun mempromosikannya melalui sosial media. Di sini saya menunjukkan sosial media Twitter. Karena ketika saya hanya melakukan promosi, mengikuti jadwal yang telah saya buat dan saya tentukan sebelumnya di 30 Days Planning, terlihat sekali kenaikan dan penurunan pengunjung serta pembeli yang sangat drastis. Sehingga saya juga tetap berusaha untuk melakukan promosi dan kegiatan lainnya
di luar jadwal yang telah saya buat sebelumnya di 30 Days Planning untuk mempertahankan dan meningkatkan performa dari toko jajanan Ade ini. Nah, sekian penjelasan mengenai highlight dari 30 Days Planning yang telah saya jalankan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.